Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, di kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian kita. Sekarang kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya. Di kajian yang sebelumnya kita sudah membicarakan diskursus ya, diskursus mengenai negara Islam, relasinya dengan agama dan negara. Nah, untuk hari ini sesuai dengan kurikulum, kita masuk ke bahasan fikih siasah era nubuwah. Jadi berdasarkan sebuah riwayat hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad disampaikan dalam Musnad Ahmad itu bahwa takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza sya'an yarfa'ha summa takunu khilaf ala minhajin nubuwah. Di dalam hadis itu takunu nubuwatu fikum masyaallah ya. Gitu. Jadi ada frase awal, di tengah-tengah kalian ada era nubuwah. Jadi ketika kita misalnya melihat dalam hadis itu setelah summa takunu khilafa ala minhajin nubuwah. Jadi setelah era nubuwah ada summa khilafa ala minhajin nubuwah. Terus ada eranya khilafah berdasarkan tuntunan kenabian. Terus di hadis itu juga disebutkan summa takunu mulkan adon fatakun masya Allah takun summa yarfa'u idza syanyar fa summa takunu mulkan jabriyatan. Jadi ada mulkan adon yaitu penguasa yang zalim tapi masih pakai syariat. Terus juga ada mulkan jabriyatan, penguasa diktator. Ini penguasa yang otoriter dan tidak menggunakan syariah. Uh, di sini kita melihat bahwa ada memang fase-fase gitu ya. Ada memang fase-fase kekuasaan dalam Islam itu disebutkan dengan jelas oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itulah yang menjadi kunci argumentasi sebagian ulama kaum muslimin atau mungkin mayoritas atau menjadi konsensus yang nanti itu dijadikan ijma para sahabat, yang mana nanti para sahabat akhirnya mengangkat khalifah yang menandai sumata khilafah ala minhaj nubuwah itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah fikih siasa era nubuwah. Inilah yang dijadikan dalil oleh para sahabat mengapa harus mengangkat seorang khalifah yang nanti akan menduduki jabatan khilafah. Karena ketika itu khilafah itu dimaknai sebagai pengganti kenabian dalam urusan ketatanegaraan. Nah, dalil para sahabat itu adalah fikih siasa era nubuwah sebetulnya. Nah, karena itulah di kesempatan hari ini juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung dari beberapa daerah di Nusantara. Kita hari ini mau tidak mau akan mengkaji dasar, akan mengkaji argumentasi para sahabat yang akhirnya para sahabat itu melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan khilafah. Mendirikan khilafah nubuwah ala minhaj ya. Khilafah Rasidah ala minhaj nubuwah maksudnya. Nah, maka sebagai penafsir Al-Quran yang paling otoritatif, sebagai penjelas Al-Quran yang merupakan dalil syariah, maka kita mau tidak mau harus mempelajari As-Sunnah. Yang mana As-Sunnah ini sendiri ada sub kecil atau ada sub bagiannya yang
itu banyak menceritakan soal perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dari era Mekah hingga Madinah. Dari sebelum hijrah hingga akhirnya berdiri daulah Madinah pasca hijrah. Ini adalah ilmu yang disebut dengan Sirah Nabawiyah. Nah, di dalam Sirah Nabawiyah itu betul-betul terkandung jelas atau betul-betul digambarkan begitu jelas mengenai fikih syairah nubuah. Tapi sebelum itu, kalau berbicara soal fikih syairah nubuah, berarti kita berbicara, mungkin kita awali dengan pertanyaan, apakah Rasul SAW mendirikan negara? Ini kan yang ditanyakan atau bahkan dipolemikkan oleh Ali Abdul Razik yang sudah kita kaji di minggu yang lalu, dengan alasan Nabi itu sebetulnya hanyalah seorang pembawa risalah, bukan seorang yang mendirikan negara atau bukan kepala negara misalnya. Dengan alasan itu maka Ali Abdul Razik mensekularisasi Islam, memisahkan antara agama dan negara. Nah, maka pertemuan hari ini pun juga sebetulnya sekaligus membantah berbagai macam argumen yang menyebutkan bahwa Islam itu tidak mengajarkan untuk mendirikan negara misalnya, atau sekaligus juga membantah bahwa yang mengatakan bahwa Rasul bukanlah seorang kepala negara. Nah, pertanyaan yang penting yang harus dijawab dari berbagai macam argumentasi atau dari berbagai macam asumsi yang beredar hari ini itu sebetulnya bermuara kepada sebuah pertanyaan, apakah Rasulullah SAW mendirikan negara. Nah, maka sebelum dijawab ya, kita harus memahami dulu apa itu negara atau state gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Jadi jangan sampai kita berdebat atau mendiskusikan perihal negara dalam konteks Islam atau mendiskusikan fikih siasat, yaitu ilmu tata negara dalam Islam, tetapi nanti kita tidak memahami apa itu negara. Pasalnya negara atau state ini sebetulnya sebuah istilah yang universal. Istilah universal yang menggambarkan fakta, ya, menggambarkan fakta atau menggambarkan sebuah realitas. Jadi negara itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan sebuah realitas, ya, sebuah kenyataan yang mana terdiri dari yang pertama ada daerah atau teritorial, yaitu definitive, definitive territory. Terus juga ada pemimpin atau pejabat, ya, government. Terus ada rakyat, masyarakat, yaitu population, dan juga hukum atau kedaulatan suffragan. Nah, ini saya kutip dari buku pengantar ilmu hukum tata negara Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Beliau dari hasil diskursus mengenai apa itu negara, nah, beliau berkesimpulan kurang lebih bahwa negara, yang namanya sesuatu disebut negara, itu harus ada 4 unsur. Yang pertama ada daerah teritorial, ada pemimpin pejabat, ada rakyat atau masyarakatnya, dan juga ada hukum atau kedaulatan. Nah, maka kita dari perspektif yang universal ini, kita coba kaji pada masa Nabi, terutama pada masa hijrah, pasca hijrah Nabi ke Madinah, apa yang terjadi di Madinah kala itu sebetulnya. Nah, maka kesimpulannya sederhana, ya. Jadi ketika misalnya kalau dibandingkan dengan definisi negara tadi, jadi pasca hijrah ke Madinah, maka kita dengan yakin secara mutawatir, ya, ini kita sampaikan secara mutawatir ya, karena ini memang kenyataan yang tidak bisa didustakan oleh berbagai macam riwayat. Dan ini diriwayatkan oleh seluruh kitab sirah, seluruh kitab hadis. Itu ada riwayat-riwayat. Sehingga bisa kita kesimpulkan ini adalah riwayat yang sifatnya mutawatir historis atau mutawatir sirah gitu ya. Nah, jadi pasca hijrah ke Madinah dengan sangat jelas
Rasulullah SAW itu mengatur dan mendeklarasikan sebuah negara. Apa buktinya? Ya, buktinya yang 4 hal itu. Tadi kan di awal definisi negara itu ya ada daerah, teritori, ada rakyat, masyarakat, ada pemimpin, pejabat, dan juga ada hukum kedaulatan. Nah, itu sebetulnya ada semua pada era Nabi Muhammad SAW, pada era Rasul ya, pasca hijrah. Misalnya yang pertama untuk bicara soal konstitusi, ya beliau memperlakukan Piagam Madinah yang kala itu sebagai konstitusi negara. Ya, karena Piagam Madinah ini memuat berbagai pasal mengenai kebijakan pengaturan kehidupan masyarakat di Madinah yang beragam. Terus yang kedua, membangun struktur negara dengan mengangkat beberapa sahabat menduduki posisi-posisi strategis urusan kenegaraan. Yang ketiga, melakukan aktivitas militer dengan membagi angkatan bersenjata menjadi beberapa induk pasukan tempur atau syariah yang masing-masing dipimpin seorang komandan ya. Terus yang keempat, melakukan berbagai hubungan luar negeri dengan sejumlah negara dan institusi lain. Ini adalah gambaran negara gitu ya. Gitu ya. Jadi ini sudah jelas memperlihatkan adanya gambaran negara. Mengenai Piagam Madinah ya, yang dalam konteks negara berarti dia masuk ke hukum kedaulatan gitu ya. Hukum kedaulatan dan juga sebagai tanda adanya rakyat atau masyarakat atau population. Nah, dalam Majmu'atul Wasaik As-Siyasiyah li al-Ahdi An-Nabawi wal Khilafah Ar-Rasyidah, ini ditulis oleh Muhammad Hamidullah. Beliau menyatakan bahwa Piagam Madinah ini disebut sebagai konstitusi negara yang total di dalamnya itu ada sekitar kurang lebih 47 pasal ya. Jadi kalau diundang-undangkan hari ini bisa jadi undang-undang gitu ya. Walaupun ini konteksnya 47 pasal itu eh, ketika hukum Islam belum lengkap ya. Coba bayangkan, hukum Islam belum lengkap turun semua, tapi Nabi itu berhasil membangun Piagam Madinah. Nah, kan luar biasa. Inti dari Piagam Madinah atau inti dari 47 pasal kurang lebih yang ada dalam Piagam Madinah itu mengatur hubungan kaum muslim dengan sesama muslim, yaitu muhajirin dan ansor gitu ya, serta mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan Yahudi, termasuk juga ketika itu menjadikan musyrik Madinah sebagai ahlu zimah gitu ya. Mengapa Yahudi itu ditulis di dalam dokumen ya, karena kaum Yahudi ini sebelumnya menjadi sebuah entitas tersendiri yang yang independen sebelum negara Nabi ini muncul ya. Sedangkan kaum musyrik Madinah ya mereka tidak begitu berpengaruh sehingga mereka langsung eh, diterapkan hukum sebagai ahlu zimah kepada mereka. Ini Piagam Madinah. Cuman yang penting perlu dipahami betul-betul, meskipun Piagam Madinah itu mengatur masyarakat yang plural, yang beragam. Tetapi konstitusi ini tidak berlandaskan atau bukan menjadi landasan ide pluralisme sedikit pun. Jadi plural dengan pluralisme itu tentu beda. Kalau plural itu adalah kenyataan, tetapi kalau pluralisme itu adalah paham ya yang menjadikan kebenaran itu tidak satu dan ini tidak boleh di dalam Islam. Nah, jadi sekali lagi konstitusi atau Piagam Madinah ini bukan dalil pluralisme ya. Namun konstitusi ini sejatinya berlandaskan akidah Islam. Jadi tidak ada ide pluralisme sedikit pun. Mengatur masyarakat plural iya, tapi pluralisme tidak. Pasalnya Piagam Madinah ini merupakan piagam yang berlandaskan akidah Islam. Apa buktinya? Kita bisa lihat dalam Sirah Ibnu Hisham bahwa Piagam Madinah itu menyebutkan ya, disebutkan dalam Piagam Madinah itu di
klausul akhir, wa innahu makana baina ahli hadis sahifah min hadasin aus tijarin yakhafu fasaduhu fa inna marudduhu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu. Setiap kasus atau perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam dokumen ini atau dalam piagam Madinah ini yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka keputusan akhirnya kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Ini clear, sangat clear bahwa piagam Madinah berlandaskan akidah Islam, bukan pluralisme. Poin selanjutnya, sebagai tanda bahwa Nabi membangun negara. Nah, beliau membangun struktur negara ketika itu. Ada wakil kepala negara atau disebut dengan muawin dalam istilah fikihnya, fikih siasahnya ya. Ini dijabat oleh Abu Bakar dan juga Umar. Ini kalau dalam hadis disebutnya waziroin, ya, waziroin. Terus ada juga sekretaris negara atau Amirus Sirri, yaitu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu. Lalu ada majelis syura atau majelis umat, tempat kepala negara bermusyawarah membahas masalah politik dan kenegaraan ya. Siapa majelis syura atau majelis umat ini? Ini kurang lebih ada 14 sahabat ya. Ada kalangan muhajirin dan juga ada kalangan ansar. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah dan semuanya ya, Ibnu Mas'ud, Abu Zar bin Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Ubay bin Khalaf, dan Zaid bin Sabit ridwanullah alaih. Terus juga Rasul membangun peradilan, yang mana ini menangani berbagai kasus yang diputuskan, ya, menangani berbagai kasus yang nanti diputuskan berdasarkan hukum Islam. Siapa saja kodi atau hakim pada masa itu? Ada Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari ya, ridwanullah alaih. Ini struktur negara. Lalu selain peradilan juga beliau itu mengangkat para wali atau penguasa daerah. Ini ada beberapa kalangan sahabat, misalkan Atab bin Said, ini wali Mekah, Badan bin Sasan, wali Yaman dan Sona'a, Utsman bin Abdul As, wali Taif, Ala bin Hadrami, wali Bahrain, Amr bin Hazm al-Ansari, wali Najran, Amr bin Said bin Al-As, wali Wadiul Qura, Yazid bin Abi Sufyan, ini wali Taima, Farwah sebagai wali Murad, Zabid ya, ini wali Madij, terus juga ada Abi Rabi'ah, wali Yaman. Untuk administrasi yaitu ditandai dengan pengangkatan juru tulis. Ini ada Mu'aikib bin Abi Fatimah untuk mencatat ghanimah, Ali bin Abi Thalib perjanjian antar negara, Zubair bin Awam pencatatan keuangan bidang zakat, Mughirah bin Syu'bah pencatatan simpan pinjam dan muamalah. Yang ini kurang lebih menurut penulis Kutabun Nabi atau Dr. Mustafa Al-Ajami, itu ada sekitar 61 juru tulis pada masa itu. Selanjutnya, bukti bahwa Rasul itu membangun negara, yang mana kalau dalam konteks definisi negara, maka selanjutnya ini bicara soal hukum dan kedaulatan. Kalau hukum tadi piagam Madinah, kedaulatan, ya ini bicara soal bagaimana kemampuan negara itu melindungi konstitusinya, melindungi rakyatnya, dan menjaga eksistensi negara itu dan agar diakui oleh negara yang lain, dan juga bisa menghindari berbagai macam serangan militer. Nah, maka Rasul membangun kekuatan militer yang kuat ketika itu. Jadi ketika Nabi wafat ini kurang lebih ada 30.000 personel angkatan darat dan 6.000 pasukan berkuda. Untuk menjaga keamanan, beliau membentuk semacam syurtoh atau polisi kota, yaitu Qais bin Sa'ad yang diamanahi. Rasul pernah mengirim Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Al-Haris, dan Sa'ad bin Abi Waqqas
dalam berbagai ekspedisi militer memerangi Quraisy, juga pernah mengirim Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, juga ada Abdullah bin Rawaha, yang ini tugasnya untuk memerangi atau di perbatasan yang memerangi Romawi. Beliau pun juga pernah mengutus Abdurrahman bin Auf memerangi Dumatul Jandal, mengutus Ali bin Abi Thalib beserta Bashir, ini ke daerah Fadak dan lain-lain. Ini banyak sekali. Ini, kita bisa baca Sirah Nabawiyah ya. Insya Allah di situ tertera jelas berbagai macam kekuatan militer yang dibangun oleh Rasul. Bahkan beliau juga pernah memimpin sendiri beberapa peperangan ya. Ini terutama perang yang sangat besar, gitu, yang biasa disebut dengan Ghazi ya, atau Ghazwah gitu, Ghazwah. Ghazwah itu biasanya dipimpin oleh Rasul. Kalau Syariah itu biasanya dipimpin para sahabat. Jadi eksistensi Ghazwah sama Syariah itu juga tanda bagaimana Rasul membangun kekuatan militer. Termasuk juga beliau membangun hubungan luar negeri. Ya. Nah, dalam konteks membangun hubungan luar negeri ini kan karena negara berdaulat, maka negara berdaulat ini harus punya sikap kepada negara yang lain dan juga harus, apalagi pertama kali berdiri, ya harus mencari pengakuan. Walaupun dalam konteks Rasul, ya hubungan luar negeri yang dibangun oleh Rasul ini berlandaskan dakwah dan jihad, gitu ya. Tidak seperti sekarang yang katakanlah hubungannya memang tidak jelas. Makanya ketika ada segelintir orang yang konon katanya tidak memahami geopolitik hari ini yang datang ke negara yang merupakan penjahat perang itu, nah ini wajar gitu ya, karena ketika ada seorang tokoh besar bilang bahwa oknum-oknum itu tidak paham geopolitik, ya karena memang geopolitik hari ini ya tidak jelas. Kalau dulu geopolitik Rasulullah SAW itu jelas, dakwah dan jihad. Ya. Arahnya ke situ. Nah, begitu Iwan Fillah. Jadi dalam membangun hubungan luar negeri ini, Rasul mengutus Utsman bin Affan ya untuk berunding dengan kaum kafir Quraisy. Sebagaimana beliau juga pernah berunding langsung dengan delegasi kaum Quraisy. Baginda pun juga pernah mengirim sejumlah utusan kepada para raja, sebagaimana beliau juga pernah menerima utusan dari para raja untuk memimpin negara. Ini dalam surah Nabawi disebutkan, ini beliau pernah mengirim utusan ke Heraklius, Kisro, Mukaukis, Al-Haris Al-Ghassani, Raja Hira, terus juga Al-Haris Al-Himyari, Raja Yaman, Najasi, Raja Najasi di Habsyi, Kerajaan Aman, Kerajaan Yamamah, dan juga Raja Bahrain, dan lain-lain. Yang ini total kurang lebih ada 48 utusan ke berbagai penguasa dan daerah. Kesimpulan yang bisa kita tangkap dari kajian hari ini, bahwa fikih siasa era Nabi itu ditandai pasca hijrahnya Nabi, mendirikan Daulah Madinah kala itu, kita sebut sebagai daulah atau negara Madinah kala itu karena memang memenuhi unsur negara. Ada konstitusi Piagam Madinah, juga Rasul mengangkat beberapa pejabat untuk membentuk struktur negara. Beliau pun juga melakukan aktivitas militer dan juga beliau pun membangun hubungan luar negeri. 4 ciri inilah setidaknya mewakili suatu hal yang bisa ditangkap dari surah Nabawiyah pasca hijrah, bahwa betul ternyata Nabi mendirikan negara. Betul lah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalum dalam Nizamul Hukmi fil Islam, bahwa Nabi itu memiliki 2 posisi strategis ketika pasca hijrah itu. Yang pertama, Rasul menduduki mansib ukhrawi sebagai nabi, ya, sebagai orang yang membawa wahyu. Terus sekaligus juga ketika sudah ada negara Madinah, Rasulullah SAW pun juga menduduki posisi mansib
duniawi atau mansib siasah, ya. Yang ketika itu beliau sebagai Raisud Daulah, pemimpin kepala negara. Jadi Rasul, keistimewaan Nabi kita, selain beliau adalah Hamrul Risalah, ya, atau sebagai Rasul, sebagai Rasul atau sebagai utusan yang membawa wahyu, sekaligus juga sebagai kepala negara. Dan ini keistimewaan yang tidak didapatkan oleh para nabi yang lain. Mungkin ada nabi yang lain itu yang dia punya, tapi punya negara atau dia itu menjabat dalam sebuah kenegaraan, tapi tidak sejelas negara Madinah ini. Luar biasa. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di kesempatan pagi kali hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang disampaikan, dan rujukan dari fikih siasa era nubuah ini sebagaimana tadi sudah disebutkan, kebanyakannya adalah dari sirah nabawiyah. Karena itu Iwan Villa ketika nanti berbicara soal Maulid Nabi, berbicara soal Isra Mi'raj, bahkan berbicara Muharram, ya tahun baru Islam, ya memang momen-momen tersebut tidak boleh dilepaskan dari sirah nabawiyah. Jadi Iwan Villa, sirah nabawiyah sangat penting, makanya sebagian ulama itu mewajibkan seorang ayah untuk mengajarkan sirah nabawiyah kepada anaknya. Dengan sirah nabawiyah kita jadi memahami bahwa eksistensi negara Madinah ini teriwayatkan secara mutawatir. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.